Shalom teman-teman. Pernahkah teman-teman merasa sangat lemas di siang hari karena dari pagi tidak makan? Tapi setelah makan, tubuh langsung terasa segar dan penuh energi? Ya, makanan yang kita makan memang memberi energi untuk tubuh kita melakukan banyak kegiatan seharian. Bukan cuma manusia yang seperti itu, tapi setiap benda hidup memakan sesuatu dan mendapat energi dari makanan tersebut. Perputaran energi dari kegiatan makan itu disebut rantai makanan. Yuk kita bahas lebih dalam tentang rantai makanan ini. Biologi. Coba teman-teman ingat lagi materi tentang rantai makanan yang pernah kita bahas di video tentang ekosistem. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara benda hidup berdasarkan urutan tertentu. Di dalam rantai makanan, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Rantai makanan tersusun sebagai berikut. Trofi pertama ditempati produsen. Trofi kedua ditempati konsumen primer atau konsumen ke-1. Trofi ketiga ditempati konsumen sekunder atau konsumen kedua. Trofi keempat ditempati konsumen puncak atau konsumen ketiga. Lalu ada dekomposer di tanah yang menguraikan bangkai konsumen. Jumlah trofi di dalam sebuah rantai makanan bisa sedikit, bisa pula banyak. Jadi tidak selalu hanya ada 4 trofi. Contohnya rantai makanan di sawah yang terdiri dari padi, tikus, ular, elang, pengurai. Padi, yaitu sebagai produsen penghasil makanan untuk organisme lain. Tikus, yaitu sebagai konsumen primer karena tikus merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Tikus memakan padi untuk kelangsungan hidupnya. Ular, yaitu konsumen sekunder karena ular merupakan pemakan hewan lainnya atau karnivora, dan ular memakan tikus sebagai sumber energinya. Elang, yaitu konsumen tersier atau konsumen puncak. Elang memakan ular untuk kelangsungan hidupnya. Pengurai, perannya mengurai elang mati agar zat-zat dan nutrisinya dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Rantai makanan seperti tadi yang diawali dengan tumbuhan di trofi pertama disebut rantai makanan perumput. Ada jenis rantai makanan lain di alam ini, yaitu rantai makanan pengurai dan rantai makanan parasit. Rantai makanan pengurai atau rantai makanan detritus atau rantai makanan saprofit. Dimulai dari detritivore atau organisme pemakan detritus, misalnya rayap dan cacing. Detritus adalah sisa tumbuhan mati, sisa hewan mati, dan kotoran hewan. Contohnya, cacing memakan dedaunan yang gugur dan membusuk di tanah. Kemudian cacing dimakan ayam. Ayam kemudian dimakan musang. Musang dimakan serigala. Serigala mati diuraikan cacing dan jamur. Rantai makanan parasit. Dimulai dari parasit, misalnya kutu. Contohnya, kutu menghisap darah kerbau. Kemudian kutu ini dimakan oleh burung jalak. Burung jalak kemudian dimakan oleh elang. Elang mati diuraikan oleh cacing dan jamur. Di alam, satu spesies bisa saja memakan beberapa jenis spesies lain. Misalnya manusia, bisa makan nasi, sayuran hijau, ayam, ikan, dan daging sapi. Oleh karena itu, satu tingkat trofi bisa diisi oleh beberapa jenis spesies, dan terbentuklah jaring-jaring makanan. Contoh jaring-jaring makanan. Macam-macam tumbuhan berperan sebagai produsen menempati trofi pertama. Kelinci, tikus, burung pemakan biji, belalang merupakan konsumen primer di trofi kedua. Rubah, burung pemakan serangga, laba-laba, ular, elang sebagai konsumen sekunder di trofi ketiga. Rubah dan elang juga berperan sebagai konsumen puncak di trofi keempat.
Jamur dan cacing berperan sebagai dekomposer yang menguraikan elang dan rubah mati. Sampai di sini paham ya? Jumlah spesies dan perpindahan energi dalam rantai makanan digambarkan dalam piramida ekologi atau piramida makanan. Piramida ekologi ada 3 macam, yaitu piramida jumlah, piramida energi, dan piramida biomasa. Piramida jumlah. Makin tinggi tingkat trofinya, biasanya penghuninya makin sedikit. Maka jumlah anggota trofi rantai makanan bisa digambarkan sebagai piramida dan disebut sebagai piramida jumlah. Contohnya adalah piramida jumlah di suatu ekosistem padang rumput. Jumlah tumbuhan di suatu padang rumput pasti banyak. Jumlah konsumen pertama atau konsumen primer seperti tikus, belalang, dan ulat pasti lebih sedikit daripada jumlah tumbuhan yang ada. Jumlah konsumen kedua atau konsumen sekunder seperti ayam dan katak pasti lebih sedikit daripada jumlah konsumen pertama. Jumlah konsumen ketiga atau konsumen puncak seperti ular dan elang pasti lebih sedikit daripada jumlah konsumen kedua. Piramida energi. Di ilmu fisika, kita tahu bahwa energi yang ada di alam tidak akan hilang, namun bisa berubah bentuk. Perpindahan energi dari satu trofi ke trofi lain tidaklah 100%. Sebagian energi itu berubah menjadi panas. Itulah sebabnya setelah makan, tubuh kita akan terasa lebih hangat. Perpindahan energi di rantai makanan itu bisa dilihat dalam piramida energi berikut ini. Produsen mendapat energi matahari 100%. Energi tersebut digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, respirasi, bertumbuh, dan berkembang. Saat belalang memakan tumbuhan, energi yang pindah ke belalang hanya 10% dari energi yang ada di tumbuhan produsen. Belalang menggunakan energi tersebut untuk aktivitas hidupnya, dan aktivitas tersebut menghasilkan panas. Kemudian belalang akan dimakan katak. Energi yang pindah ke katak hanya 1% dari energi yang ada di tumbuhan produsen. Energi yang didapat katak tersebut digunakan untuk kehidupan katak, dan sebagian menjadi panas. Lalu katak dimakan ular. Energi yang pindah ke ular hanya 0,1% dari energi yang semula terdapat pada tumbuhan produsen. Jadi, itulah sebabnya mengapa perpindahan energi di sebuah rantai makanan digambarkan sebagai piramida. Karena makin tinggi tingkat trofinya, makin sedikit energi yang didapat. Ternyata perpindahan energi antar benda hidup dalam rantai makanan tidak efisien. Banyak energi yang berubah menjadi panas. Hanya sekitar 10% energi dari suatu trofi yang sampai ke trofi di atasnya. Cara sederhana untuk membuktikan hal ini adalah, coba teman-teman diam sendirian di satu ruangan kosong. Lalu ajak banyak teman lain masuk ke ruangan tersebut. Terasa bedanya kan? Saat teman-teman sendirian, ruangan terasa lebih dingin. Sedangkan saat ruangan tersebut terisi banyak orang, ruangan jadi terasa lebih panas. Piramida biomasa. Biomasa adalah total massa kering dari suatu spesies hewan atau tumbuhan yang ada di rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Massa kering artinya total massa spesies tersebut tanpa memperhitungkan massa air. Biomasa menggunakan satuan massa kering per luas wilayah tertentu, misalnya kilogram per kilometer persegi dan gram per meter persegi. Contoh, produsen dalam suatu ekosistem adalah rumput. Massa kering semua rumput dalam ekosistem tersebut dihitung dan digambarkan dalam bentuk batang atau balok. Balok biomasa dari tingkat trofik terendah ke tingkat trofik tertinggi akan makin kecil. Hal tersebut dikarenakan spesies tingkat trofik yang lebih rendah harus lebih banyak dari spesies tingkat trofik di atasnya. Misalnya, 15.200 kg per kilometer persegi rumput dalam tingkat produsen dapat memberi makan 1.520 kg per kilometer persegi belalang. Belalang tersebut bisa menjadi makanan 152 kg per kilometer persegi tikus. Tikus tersebut bisa menjadi makanan bagi 15,2 kg per kilometer persegi ular.
Balok-balok biomasa yang disusun berdasarkan tingkat trofiknya kemudian akan membentuk piramida biomasa. Bila terjadi polusi pada sebuah ekosistem dan terjadi penumpukan polutan di suatu trofi, maka polutan yang terakumulasi di trofi berikutnya akan semakin tinggi kadarnya. Misalnya, satu rusa seberat 30 kg memakan 300 kg rumput yang mengandung polutan. Maka pastilah konsentrasi polutan dalam 1 kg rusa lebih tinggi daripada polutan dalam 1 kg rumput. Tetapi piramida biomasa dapat berbentuk terbalik. Misalnya di lautan terbuka. Produsennya adalah fitoplankton mikroskopik, sedangkan konsumennya adalah makhluk makroskopik sampai makhluk besar seperti paus biru. Fitoplankton dengan biomasa 4 gram per meter persegi bisa memberi makan hewan laut kecil dengan biomasa 8 gram per meter persegi. Hewan laut kecil tersebut bisa memberi makan 12 gram per meter persegi hewan laut yang lebih besar. Piramida biomasa yang terbalik ini dikarenakan 1. Fitoplankton dan hewan laut kecil tidak bertulang sehingga masanya lebih kecil. Sedangkan hewan laut besar memiliki cangkang, gigi, dan tulang yang masanya lebih besar. 2. Semakin kecil benda hidup laut, semakin cepat reproduksinya. Jadi, biomasa yang kecil tapi lebih cepat memperbanyak diri bisa mencukupi makanan benda hidup laut lainnya yang lebih besar. Sampai di sini paham ya? Buat apa sih kita mempelajari tentang rantai makanan dan piramida ekologi? Jawabannya adalah supaya kita bisa memelihara keseimbangan alam. Seperti kita lihat dalam rantai makanan dan piramida ekologi, jumlah tanaman sebagai produsen pangan haruslah yang paling banyak di bumi. Kita juga harus mempertahankan keseimbangan spesies di tiap trofi rantai makanan, karena akan mempengaruhi jumlah dan keseimbangan di tingkat trofi lainnya. Alkitab sebagai sumber hikmat bagi kita juga mengisahkan pentingnya kebijaksanaan dalam mengelola alam supaya kita bisa hidup dengan berkecukupan makanan. Kisah di kitab Kejadian mengungkapkan tentang ketahanan pangan di Mesir pada masa Yusuf diangkat sebagai penguasa setelah mimpinya tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Yusuf mengusahakan agar lumbung-lumbung diisi dalam periode 7 tahun kelimpahan itu, sehingga pada 7 tahun berikutnya pada masa paceklik mempunyai persediaan cukup. Kejadian 41 ayat 53-54 ILT 3. Dan ke-7 tahun kelimpahan di tanah Mesir itu berakhir. Dan ke-7 tahun kelaparan pun mulai datang, sebagaimana yang telah Yusuf katakan. Dan kelaparan itu terjadi di semua negeri. Tetapi di seluruh tanah Mesir ada bahan makanan. Demikian pembahasan tentang rantai makanan kali ini. Bila teman-teman belum paham, silakan ulangi lagi video ini. Tuhan memberkati.